7 Kisah ajaib dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain peringatan dan kabar gembira, Allah Ta'ala juga menceritakan kisah masa lalu agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Tidak hanya zaman Nabi Muhammad, kisah-kisah yang dikabarkan Allah juga berasal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum penciptaan alam semesta. Inilah 7 kisah yang tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar api. Nabi Ibrahim menjalani kehidupan pada pemerintahan Raja Namrud, penyembah berhala. Saat itu, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Mendapati berhala yang dianggap Tuhan dihancurkan, membuat Raja Namrud pun marah. Ia bertanya kepada Nabi Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Sang Nabi pun kemudian mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala tersebut adalah berhala yang paling besar. Pasalnya Nabi Ibrahim meletakkan senjata yang ia bawa di leher berhala tersebut. Namun hal ini tidak dipercaya oleh Raja Namrud. Mengingat sang raja juga sadar jika berhala-berhala tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Di tengah kobaran api tersebut, tubuh Nabi tidak terluka sedikit pun. Pasalnya Allah sudah memerintahkan api agar tidak melukai salah satu nabi kesayangannya tersebut. Ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." 2. Makanan yang turun dari langit. Kisah ini terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya harus menghadapi tantangan dari Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat. Nabi Isa melakukan dakwah ke berbagai tempat yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Hal ini membuat Nabi Isa dan pengikutnya kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan sering mengalami kelaparan. Akhirnya di antara pengikutnya ada yang berkata, "Ya Isa putra Maryam, dapatkan Tuhan menurunkan makanan dari langit untuk kita." Hal ini tidak langsung disetujui oleh Nabi Isa. Ia meminta pengikutnya agar tidak berharap mukjizat dan terlebih dahulu berusaha. Namun pengikutnya mengatakan jika makanan itu hanya untuk kemantapan hati, agar mereka bisa menjalani dakwah dengan baik dengan makanan tersebut. Penjelasan ini masuk akal bagi sang Nabi. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kisah ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 112-115. 3. Burung yang telah hancur hidup kembali. Ketika itu, penduduk selalu mengejek Nabi Ibrahim karena mereka meragukan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hal ini dianggap tidak masuk akal mengingat pada saat itu tubuh hanya tinggal tulang belulang. Ternyata cemoohan ini membuat Nabi Ibrahim gundah. Nabi pun kemudian bertanya kepada Allah, tentang bagaimana cara Allah menghidupkan manusia yang sudah lama mati. Kisah Ibrahim menyaksikan Allah menghidupkan burung yang telah hancur dan mati itu disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati.' Allah berfirman, 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku.' Allah berfirman, 'Kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu.' Allah berfirman, 'Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.' 4. Nabi Sulaiman mengendarai dan mengendalikan angin. Kisah ajaib dan menakjubkan selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman yang mampu mengendalikan angin. Kemampuan Nabi Sulaiman ini membuatnya mampu pergi kemanapun yang ia mau. Kisah ini disebutkan dalam surat Sot ayat 36-38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya dan kami tundukkan pula kepadanya saitan-saitan semuanya ahli bangunan dan penyelam dan saitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Kemampuan Nabi Sulaiman mengendarai angin ini telah Allah ajarkan pada manusia di zaman modern ini. Mereka diberi kemampuan membuat pesawat terbang yang mampu membawa mereka mengendarai angin kemana saja dengan kecepatan menakjubkan seperti yang sudah dilakukan Nabi Sulaiman. 5. Istana Ratu Bilqis pindah ribuan kilometer dalam sekejap mata. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Bilqis, ia mengumpulkan para pembesarnya dari kalangan jin dan manusia. Peristiwa tersebut disebutkan dalam surat An-Naml ayat 38-40.
38. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" 39. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari ahli kitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." 6. Hidup kembali setelah meninggal selama 100 tahun. Kisah ini diceritakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Adalah Uzair, ia melihat sebuah negeri yang hancur dan begitu banyak mayat pasukan yang bergelimpangan. Melihat pemandangan itu, Uzair lantas berpikir, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membangkitkan orang-orang yang sudah mati ini pada hari kiamat nanti. Ternyata pikirannya ini membuatnya mengantuk lalu tidur di bawah sebatang pohon. Ketika bangun, Uzair tidak lagi melihat pemandangan mayat hidup yang sebelumnya. Kini kondisinya berubah dengan orang yang lalu lalang dalam sebuah pasar. Tiba-tiba, terdengar suara yang bertanya sudah berapa lama ia di sana. Uzair menjawab bahwa ia hanya tertidur 1 atau setengah hari. Namun, suara itu menjawab bahwa Uzair telah wafat selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi atas kehendak Allah. Tidak hanya itu, Allah juga memperlihatkan bagaimana kuasanya dia menyusun kembali tulang belulang keledai Uzair yang telah mati. Kisah ini menjadi bentuk kekuasaan Allah bagi umat-umat selanjutnya. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Nabi Musa membelah Laut Merah. Saat itu, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk hijrah dari Mesir untuk menghindari raja yang mengaku Tuhan tersebut. Namun Raja Firaun mengejar mereka dengan persenjataan lengkap. Tujuannya untuk menghancurkan dan membunuh Musa beserta pengikutnya itu. Sampailah Nabi Musa di tepi Laut Merah, namun yang ada hanyalah jalan buntu. Semua panik, termasuk Nabi Musa. Ia kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke permukaan laut. Kemudian laut pun menyurut, seolah memberikan kesempatan bagi Musa dan pengikutnya untuk berjalan di atasnya. Mereka kemudian melewati jalan di tengah lautan surut tersebut. Ternyata Raja Firaun mengikutinya dari belakang. Sesampainya mereka di ujung Laut Merah, pasukan Firaun berada di tengah-tengah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk lagi memukul tongkatnya di permukaan laut. Seketika air laut kembali memenuhi jalanan yang sudah mereka lalu, dan pasukan Firaun yang masih berada di tengah lautan itu tenggelam. Peristiwa Musa membelah Laut Merah dan menenggelamkan Firaun di tengah Laut Merah itu disebutkan dalam surat Toha 77-78. 77. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. 78. Kemudian Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Wallahu ta'ala